Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Ini ungkapan hati kami bersama Bapa. Bagi Engkau tidak ada yang suka Tuhan. Mujizat-Mu pasti Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Ini ungkapan hati kami, ungkapan iman kami bersama Tuhan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada perkara yang terlalu sulit dan sukar. Mujizat-Mu pasti Engkau akan nyatakan. Engkau akan memulihkan. Engkau akan mengangkat anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga firman Allah ini boleh menjadi bagian di hidup kami. Jamah segenap hati dan pikiran kami Bapa. Urapan-Mu mengalir khususnya bagi hamba-Mu. Bagi hamba-Mu menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya. Kita masih dalam seputaran kitab Nabi Yesaya. Amin. Pasti nggak akan salah lagi. Nggak Yesaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan membuka kitab Yesaya pasal yang ke-58. Kitab Yesaya pasal yang ke-58. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 58 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat 6. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, tema kita akan belajar tentang dampak dari kehidupan rohani
yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Biasanya orang berpikir kalau hidup rohani, kehidupan yang rohani pasti hidup yang dikehendaki Tuhan, betul nggak? Amin. Betul nggak? Tetapi kita akan lihat, betul nggak kehidupan rohani menjamin bahwa kita memang dikehendaki oleh Tuhan? Ada kehidupan rohani yang kelihatan rohani tetapi tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan belajar dari Yesaya. Saya belajar hal banyak dari Tuhan tentang firman Tuhan. Ya. Jadi kehidupan rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kita baca ini adalah satu ungkapan Tuhan melalui Yesaya untuk disampaikan kepada umat Israel. Disampaikan kepada kehidupan orang Israel. Yang kalau kita lihat dari ayat-ayat yang pertama, menunjukkan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat rohani. Ya. Saya akan lihat, kita akan belajar. Ayat 1. Serukanlah kuat-kuat. Jangan pelan-pelan, makanya saya tidak pernah pelan. Haleluya. Karena Alkitabiah. Nah, kita nggak bilang serukanlah Pelan-pelan. slow. Enggak, semua dibilang teriak. Serukanlah kuat-kuat. Karena kondisi sekarang orang Kristen sama persis dengan kebalnya orang Israel. Jadi mestinya teriak. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Belum sebanding dengan sangkakala suara saya. Jadi jangan saudara marah. Jadi sini saya kadang-kadang marah terlalu keras ya. Belum. Tapi dengan sangkakala, saudara, sangkakala sekali bunyi 7. Haleluya. Gitu kan. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku. Saya mau tanya, tiap hari gak kita cari Tuhan? Iya. Tiap hari kan? Iya. Malah kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin orang Israel lebih dari yang lain. Kalau kita lagi sedang bekerja apa segala macam sibuk, selama belum ada masalah dalam pekerja, belum berteriak Tuhan, toh. Tetapi di waktu lagi bekerja aman, belum berseru kepada Tuhan, gitu. Nanti kalau malam berdoa, Alkitab katakan memang mereka setiap hari mencari aku, setiap hari, dan suka untuk mengenal jalanku. Luar biasa. Rohani gak ini kira-kira? Rohani. Setiap hari mencari aku, dan mereka suka sekali cari jalan Tuhan. Ini cukup rohani. Cukup rohani. Tapi Tuhan, kenapa ayat 1 dikatakan teriak dulu? Karena ada dosa, gitu. Ya kan? Katakanlah, teriak kuat-kuat, nyaringkanlah kuat-kuat, bagaikan sangkakala kepada umatku. Memang setiap hari mereka mencari aku, diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap hari cari Tuhan. Suka sekali mengenal jalanku. Diumpamakan seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak pernah meninggalkan hukum Allah, tidak pernah meninggalkan Taurat, tidak pernah meninggalkan firman. Ini umat ini. Ya mungkin mereka lebih dari kita mungkin ya. Karena setiap hari baca firman Tuhan. Saya waktu pergi ke Israel, orang buku komik daripada orang Yahudi, buku bacaan hari-hari dari orang Yahudi itu Taurat. Kalau di Indonesia koran, di halte dulu baca koran. Pos kota, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, kan? Itu tiap hari orang baca koran di halte. Kalau orang Yahudi tiap hari di halte sambil tunggu bis itu baca Taurat.
Tiap hari baca firman Tuhan. Dia baca terus. Makanya Tuhan katakan umpamakan mereka sebagaikan suatu bangsa yang tidak pernah meninggalkan hukum Allah. Selalu hukum Tuhan itu dipegang dalam hidup mereka. Mereka selalu menanyakan aku, selalu bertanya tentang aku, tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Berarti sedang berdoa, betul nggak? Sedang berdoa. Senang sekali mendekat. Rohani nggak kira-kira ini? Rohani banget lagi gitu. Rohani banget itu. Ya. Tiap hari cari Tuhan. Suka cari di mana jalannya Tuhan, nggak mau cari jalan buntu gitu kan? Dia cari jalan Tuhan. Dia tahu jalan Tuhan nggak ada jalan buntu gitu kan? Ya. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu baca firman Tuhan, cari hukum-hukum Tuhan, dipelajari oleh mereka. Akhirnya satu saat mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa kami berpuasa? Berpuasa juga. Sering puasa gak kita? Roh kalah sama mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Sudah mencari Tuhan setiap hari, sudah mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan setiap hari, selalu mencari kebenaran, selalu mencari hukum-hukum Tuhan, selalu mempelajari hukum-hukum yang benar, selalu dekat dengan Tuhan, selalu berpuasa. Ada 7 yang mereka lakukan setiap hari. Berpuasa, tetapi mereka katakan, kenapa kami berpuasa? Engkau tidak memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sudah berpuasa sambil merendahkan diri, merasa diri tidak ada apa-apanya. Tetapi kenapa Tuhan masih suruh mereka bertobat? Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang tidak beres tentang rohani mereka. Ada sesuatu yang tidak baik tentang ibadah mereka, yang harus diselesaikan, yang harus dibereskan, supaya mereka akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan ini sedang melanda dunia, sedang melanda orang percaya, sedang melanda gereja-gereja. Saya baca ini, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih menegur, berarti Tuhan masih mengasihi. Amin. Kalau Tuhan masih ingatkan, kalau Tuhan masih katakan, teriak kuat-kuat, nyaringkan, sampaikan dosa mereka, berarti Tuhan masih mengasihi. Amin. Karena banyak gereja terbuai dengan cara mereka. Kehidupan kekristenan kelihatan rohani, kelihatan oke, kelihatan wah bagus, setiap hari cari kebenaran, tiap hari membaca firman Tuhan, tiap hari berpuasa, tiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada apa? Ada apa sehingga harus ditegur oleh Tuhan? Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini akan kita pelajari. Kita akan pelajari. Kita berkata sekali lagi, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Di dalam aktivitas rohani kita, seperti orang Israel, kelihatannya rohani, tetapi rohani itu hanya ingin membackup urusan mereka. Bukan urusan mereka untuk berhubungan dengan rohani mereka. Aktivitas mereka di dalam Tuhan bukan, tetapi aktivitas dalam Tuhan itu supaya dapat mendukung aktivitas jasmani mereka. Nangkap gak maksud saya? Jadi ada orang cari Tuhan supaya Tuhan menolong dia di dalam kehidupan yang berhubungan dengan jasmaninya, fisiknya. Apakah itu pekerjaannya? Yang seharusnya bukan.
Saya melakukan aktivitas yang berurusan dengan jasmani saya adalah untuk Tuhan. Bukan saya cari Tuhan untuk urusan saya. Ini Amin. terbalik. Amin. Amin. Terbalik. Makanya Yesus ulangi lagi di waktu murid-muridnya bertanya tentang kerajaan sorga. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaannya, maka yang lain baru ditambahkannya. Bukan cari dulu yang apa yang kita inginkan, baru kerajaan sorga akan menolong itu apa yang kita kerjakan. Bukan itu. Amin. Kerajaan sorga bukan ditambahkan di tengah-tengah aktivitas kita, tetapi kerajaan sorga yang utama, aktivitas kita itu apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, itu ditambahkan, bukan yang diutamakan. Bukan yang diutamakan kegiatan kita. Oleh sebab itu, saya sering sampaikan di gereja tempat saya melayani, saya katakan begini. Gereja bukan tempat karena kalau kita sudah tidak ada waktu di rumah. Mumpung gak ada aktivitas hari Minggu ke gereja. Mumpung gak ada pekerjaan hari Minggu ke gereja. Bukan. Kadang-kadang saya bilang di jemaat, saya bilang kadang-kadang kita ditipu oleh iblis. Ditipu begini. Di tengah-tengah pekerjaan, ya karena ini pengalaman saya. Kalau saya ini jemaat yang tidak hadir, saya telepon. Kenapa nggak hadir hari Minggu? Udah, soalnya saya gantiin teman hari Minggu. Kenapa bisa gantiin hari Minggu, gantiin teman? Soalnya waktu hari Rabu dia gantiin saya. Ini kan iblis tuh pintar gitu. Betul? Amin. Ini kan yang terjadi. Amin. Akhirnya hari Minggu dia harus kerja. Karena waktu dia hari Rabu dia minta tolong orang yang kerja hari Rabu. Karena hari Rabu dia mungkin ke sana, ke Black Hawk, mungkin hari Rabu dia jalan-jalan, hari Rabu dia shopping, dia ke Sematang. Akhirnya korban hari untuk Tuhan. Ini cara kerja iblis untuk menipu kita di dalam beraktivitas. Oleh sebab itu Tuhan katakan mereka ini sebenarnya dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya waktu mereka itu berurusan dengan urusan mereka. Sehingga Tuhan katakan begini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Jadi urusan kita itu supaya sukses, supaya berhasil, supaya apa yang kita inginkan jadi dibarengi dengan puasa. Nangkap gak maksudnya? Amin. Itu yang salah. Itu yang keliru. Tak kala kita melayani Tuhan, tak kala kita memberi waktu untuk Tuhan, supaya bukan tujuannya supaya apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan jasmani kita itu ditolong oleh Tuhan, bukan. Itu ditambahkan doang. Itu ditambahkan bonus setelah kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Tak kala kita mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kata Yesus. Ini bukan kata murid-murid Yesus, bukan perkataan Rasul, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan imam, bukan satu nubuatan, tetapi penyampaian yang keluar langsung dari mulut Yesus. Carilah dahulu kerajaannya, yang lain ditambahkan. Kesehatan ditambahkan, keuangan ditambahkan, pekerjaan ditambahkan. Bukan kita cari pekerjaan dulu, baru supaya dapat harus puasa. Bukan itu keliru. Puasa dulu, soal pekerjaan akan ditambahkan oleh Tuhan. Melayani dulu, cari Tuhan dulu, cari kebenaran dulu dengan benar, rendah hati yang benar di hadapan Tuhan, baru yang lain ditambahkan. Makanya Tuhan celah. Dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu masih mendesak-desak semua burumu. Artinya pada masa itu ada budak, ada yang dipekerjakan sambil berpuasa, tapi di sisi lain masih suka desak orang, suka push orang itu. Selanjutnya dikatakan lebih parah lagi, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah.
dan berkelahi. Oh, kita nggak berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Tetapi mungkin kita dalam bentuk versi lain. Dalam bentuk versi lain. Sambil berpuasa, sambil selalu mencari Tuhan, sambil selalu cari mengenal jalan Tuhan, selalu ingin mencari kebenaran, selalu dekat dengan Tuhan, selalu membaca firman tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi di sisi lain, Alkitab katakan masih juga berbantah-bantah, masih juga suka dengan semena-mena ini orang, mempercakapkan orang dengan sesuka hati. Ibadah jalan terus, pelayanan jalan terus, doa jalan terus, baca firman Tuhan jalan terus, berpuasa jalan terus, omongin orang juga jalan terus, memfitnah orang juga jalan terus, menjelekan orang jalan terus. Itu yang Tuhan katakan kepada mereka. Harus bertobat itu. Harus bertobat. Sehingga dia katakan di sini, dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya apa yang kita lakukan tidak pernah sampai di sana. Orang sana bilang cuma kandas di loteng. Nyangkut di situ, nyangkut nggak nyampe. Tadinya mau naik, tetapi karena hati tidak sama dengan keinginan rohani, akhirnya balik lagi, nggak nyampe. Pelayanan bagus, doa bagus, berdoa bagus, selalu dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan bagus, menyampaikan firman Tuhan bagus. Tetapi di sisi lain masih ada hal yang negatif. Udah naik, tetapi dia balik lagi. Alkitab berkata, Tuhan berkata, itu nggak sampai di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang dikehendaki Tuhan? Tuhan katakan, dan mengadakan hal yang merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karun dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh inikah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Makanya pada ayat yang ke-6 langsung dia katakan, bukan. Langsung tanda seru. Bukan itu. Bukan. Bukan itu. Justru Alkitab berkata di sini, yang dikehendaki Tuhan, rohani, kehidupan rohani yang dikehendaki Tuhan, sebenarnya amat sangat sederhana sekali. Dalam teks Yesaya pasal 58, hanya satu poin yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh umat Israel. Alkitab berkata, bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ini yang Tuhan inginkan. Bukan puasa yang model seperti yang dikatakan pada ayat 2, 3, 4. Bukan ibadah seperti pada ayat 2, 3, 4, dan 5. Bukan seperti itu. Itu boleh kita lakukan. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan tanggung jawab kita terhadap orang lain yang sedang terikat, sedang terikat di dalam dosa, sedang terikat dalam kesibukan mereka, sedang terikat dalam aktivitas hidup mereka. Mereka sedang teraniaya oleh karena merasa diri berdosa, oleh karena dia merasa diri bersalah, tidak merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita untuk datang melepaskan mereka. Tanggung jawab kita untuk melepaskan hukum yang sedang ada di punggung mereka. Kalau kita lakukan itu, maka itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak di depan mata kita. Kita hanya cuma bisa lihat, kita hanya cuma bisa menceritakan, kita cuma bisa berkata kasihan dia ya hidup seperti itu, kasihan dia nggak bertobat lah. Hanya sampai situ yang keluar lewat mulut kita. Tetapi Tuhan katakan, mari kita lepaskan itu.
Kita lepaskan itu. Kita bersama-sama berdoa untuk lepaskan itu. Kuk yang membelenggu setiap orang yang sedang mengalami aniaya. Aniaya di dalam dirinya sendiri. Dosa yang sedang menganiaya dia. Kehidupan yang tidak baik yang sedang menganiaya dia. Sama-sama kita datang lepaskan dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan mencibiri orang itu. Bukan hanya sampai aduh, kasihan ya, udah berapa tahun jadi anak Tuhan kok modelnya seperti itu. Aduh, kenapa dia begitu ya? Bukan, jangan sampai. Tetapi Alkitab berkata sekali lagi, kuasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah membuka belenggu-belenggu dosa, membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk yang supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Sehingga ada jaminan oleh Tuhan pada ayat yang ketujuh, supaya engkau, ayat 7 juga dikatakan, supaya engkau juga memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ada kepedulian terhadap orang lain. Kita memiliki hati yang melihat kekurangan orang lain. Orang Israel ditegur oleh Tuhan karena cuma mengutamakan ibadah mereka. Soal yang susah, yang miskin, orang yang sakit, orang yang hidup dalam dosa, emangnya gue pikirin. Dosa tanggung masing-masing, keselamatan dari masing-masing. Ternyata enggak dikehendaki oleh Tuhan yang model seperti itu. Ternyata tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus melepaskan dan kita harus menolong orang. Sehingga Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-25, tak kala dia mengumpulkan banyak orang bagaikan kambing dan domba, ingat kisah itu ya. Lalu dia menghukum kambing dan dia menyelamatkan kelompok domba. Lalu dia katakan ke kelompok domba, katakan begini, apa yang kami lakukan? Kami tidak pernah melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan. No. Kami tidak pernah melihat engkau sakit, masuk rumah sakit kami mengunjungi engkau. Tidak. Kami tidak pernah mendatangi engkau dalam penjara, enggak pernah. Kami tidak pernah memberikan pakaian waktu melihat kamu tidak punya pakaian. Tetapi Yesus katakan, sebagaimana engkau telah melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukan juga itu untuk aku. Amin. Amin. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Care kita terhadap orang lain, kepedulian kita terhadap orang lain. Untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, tidak harus menunggu jadi banyak dulu baru kita memperhatikan. Memperhatikan semampu apa yang Tuhan berikan untuk kita. Yang Tuhan kehendaki yang kedua tadi dikatakan, supaya engkau memecah-mecahkan roti. Hal-hal yang berhubungan dengan materi. Ya, saya sangat bersyukur karena waktu ada di Indonesia kami suami istri, walaupun ini secukupnya Tuhan beri, kami kasih makan pemulung, kasih makan penjara. Saya lagi berdoa supaya hal ini bisa kami lakukan sambil menunggu waktu dari Tuhan. Kami melakukan suami istri bukan dari gereja, no. Bukan dari yayasan kami lakukan kasih makan pemulung, nah, istri saya. Sehingga saya katakan, Tuhan, masa di sana kami bisa lakukan, kenapa di sini tidak? Kadang-kadang saya katakan, Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku dapat melakukan hal seperti itu. Lalu Tuhan bilang, kalau mau tunggu aku berkati melimpah, orang gak bertobat bisa lakukan itu. Tetapi apa yang ada padamu, coba engkau lakukan sambil waktu Tuhan. Saya percaya jemaat APRF bisa lakukan hal ini. Tidak menunggu supaya uang kita udah bertimbun-timbun baru kita lakukan. Tidak perlu. Seberapa yang ada yang Tuhan berikan, kita bisa lakukan juga untuk orang lain. Kita bisa lakukan. Sehingga
kehidupan rohani kita benar-benar kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Alkitab katakan supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar, membawa rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak pernah menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya ada peduli dengan orang lain, siapapun dia, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang jauh dari kita, kita ada peduli, sehingga ada jaminan Tuhan.